inspiratif tentang pertaubatan, pelajaran dan motivasi dalam Islam. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar 53. Kutipan Al-Quran tersebut menggarisbawahi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesediaannya untuk menerima taubat dari setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Tidak ada dosa terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki diri. Setiap individu diberi kesempatan untuk memohon ampun dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, kita harus selalu ingat bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara dan tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Segeralah bertaubat sebelum ajal datang, karena setelah ajal menjemput, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunda-nunda taubat, sebab kesempatan yang kita miliki untuk memohon ampun sangat terbatas. Semakin cepat kita bertaubat, semakin besar kemungkinan kita untuk meraih hidayah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat sebelum ajal datang juga menjadi motivasi bagi umat muslim untuk senantiasa berintrospeksi, menilai kembali nilai-nilai dan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Dengan demikian, kita akan lebih cermat dalam menjalani kehidupan sesuai petunjuk Islam dan menjalankan perintahnya dengan lebih baik. Selain itu, bertaubat merupakan upaya untuk membersihkan hati, menjernihkan pikiran, serta menguatkan ikatan silaturahmi dengan sesama. Oleh karena itu, gunakan setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jadikan kisah-kisah inspiratif tentang pertaubatan ini sebagai penyemangat dan motivasi untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan diberikan hidayah olehnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat Nabi kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu seperti taubat yang nasuha. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin bertobat kepada Allah, capek-capek kita bertobat kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita talame tobat kepada Allah, sehingganya kita aja sampai bilangan sudah di dalam alam barzah nanti, di dalam alam kubur nanti, di sini kita merasa menyesal. Kalaulah dalam kubur menyesal, tidak ada gunanya dah. Sesuai kita dalam salawat ulang. Anaklah ayam turun 10, kok mati 1, tinggal 9. Kok mati 1, tinggal 9. Berpisah nyawa dengan tubuh, tangan orang lipe, dia te badan. Tangan orang lipe, dia te badan. Anaklah ayam turun 9, kok mati 1, tinggal 8. Kok mati 1, tinggal 8.
Tangan ramlipe dia teh badan, urang pakaian si kain kapan, urang pakaian si kain kapan. Anaklah ayam turun salapan, kok mati satu tinggal tujuh, kok mati satu tinggal tujuh. Orang pakaian si kain kapan, mai tak kubur, mai tak bujue di dalam kubur, mai tak bujue di dalam kubur. Analah ayam turunlah tujuh, kok mati satu tinggal enam, kok mati satu tinggal enam. Mai tabujue di dalam kubur, tidak beramal yo kalam-kalam, tidak beramal yo kalam-kalam. Anaklah ayam turunlah enam, kok mati satu tinggal lima, kok mati satu tinggal lima. Tidak beramal yo kalam-kalam, konda balam bin masuk neraka, konda balam bin masuk neraka. Analah ayam turunlah limo, matilah satu tinggal ampe, kok mati satu tinggal ampe. Analah ayam turunlah ampe, kok mati satu tinggal tiga, kok mati satu tinggal tiga. Babalya ka dunia baka kiampe, badan babulu yo kasadonyo, badan babulu yo kasadonyo. Analah ayam tunggullah tiga, kok mati satu tinggallah dua, kok mati satu tinggallah dua. Badan babulu yo kasadonyo, marangka-rangka ka dalam mimbo, marangka-rangka ka dalam mimbo. Anaklah ayam turunlah dua, kok mati satu tinggal satu, kok mati satu tinggal satu. Marangka-rangka ka dalam mimbo, bilo tibonyo urang baburu, bilo tibonyo urang baburu. Analah ayam turunlah satu, kok mati satu abi kasadonyo, kok mati satu abi kasadonyo. Bila tibonyo urang baburu, manyuwa ka dalam mimbo, manyuwa ka dalam mimbo. Kain basahan dibawa mandi, sudahlah mandi dibawa pulang, sudahlah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, bini nan rancak dilamar orang, bini nan rancak dilamar orang. Kain basahan dibawa mandi, sudahlah mandi dibawa pulang, sudahlah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, haratonan banyak tinggal jo orang, haratonan.
Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Kalau bacaranya ojo tumbuh, tangan balik dia te badan. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Tangan bani dia te badan, kurang cabikan kita ingkapan. Anak ayam turun 8, mati 1 tinggal 7. Alalake asika ingkapan, badan rangan ke dalam kubur. Anak ayam turunnya 7, mati 1 tinggal 6. Pada air yang di dalam kubur, kota beramal baik kalam-kalam. Anak ayam turunnya 6, mati 1 tinggal 5. Dalam kubur bakalam-kalam, mungkar dan nangkir datang bertanya. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Mungkar nangkir datang bertanya, sama so di dunia lai kau beribadat. Anak ayam turunnya 4, mati 1 tinggal 3. Sepanjang tanya kau indah terjawab, tahankan malah azab neraka. Anak ayam turunnya 3, mati 1 tinggal 2. Indah tak tahan azab neraka, minta ababali ke dunia nangko. Anak ayam turunnya 2, mati 1 tinggal 1. Nyampang babalik ke dunia nangko, baka kiampe badan babulu. Anak ayam turunnya 1, mati 1 habis adonyo. Bakakiampe badan babulu, jalan marangka ke dalam rimbo.